Selamat siang JKMR Sharon, selamat siang Youth Impact. Mau ngecek masih bangun apa enggak ya. Selamat siang Youth Impact, sungguh satu sukacita untuk bisa berbagi dan saya berusaha untuk tidak berpanjang lama, tapi kalau panjang ya berarti sudah berusaha. Dan saya ingin pada siang hari ini membagikan sebuah firman Tuhan yang saya kasih judul, silakan. Judulnya adalah Bukan Cinta Biasa, betul sekali. Luar biasa. Bukan cinta biasa. Mari kita sama-sama buka di dalam, nah kalau bisa nebak ini luar biasa. Ayatnya ayat berapa? Tadi bukan cinta biasa judulnya betul. Terus ayatnya di mana? Yohanes saya kasih clue. Yohanes berapa? Ada 1 sampai 21. Oh 15 sudah keluar ya. Oke 12 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Waktu tadi kita menyanyikan lagu yang terakhir, saya sungguh terberkati sama lirik dan dari lagu ini. Nanti teman-teman kita bisa lihat di refnya dikatakan, kukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kukan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun kukan menyembahmu. Nah itulah khotbah saya hari ini. Amin. Berapa kali teman-teman nyanyi lagu ini, pernah nggak menyadari apa sih pesan yang coba disampaikan oleh lagu ini? Apa yang coba disampaikan oleh Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Siang hari ini kalau kita boleh rangkum semua khotbah ini, rangkum dalam satu pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang teman-teman harus secara jujur jawab. Pernah nggak teman-teman di sini Youth Impact secara pribadi, betul-betul merasa melihat hidup kalian sebelumnya 2024, 2023 dan tahun-tahun sebelumnya, merasa bahwa kalian adalah pribadi yang paling spesial, paling diperhatikan, paling dikasihi, dan paling sering ditolong. Coba ambil waktu untuk merenungkan pertanyaan ini. Pernahkah secara pribadi, secara jujur, waktu kalian memejamkan mata kalian, membandingkan hidup kalian dengan orang lain, membandingkan hidup Anda dengan masa lalu, dan bisa berkata, Tuhan terima kasih, aku merasa paling spesial, paling dikasihi, paling diperhatikan, dan paling sering menerima pertolongan. Kira-kira apa yang jadi jawaban kalian? Kenapa? Karena jawaban itu menjadi sangat penting akan pemahaman firman Tuhan kita. Sangat amat penting. Saya beberapa kali merenungkan tahun 2023, jujur saya merasa di antara cerita-cerita yang ada, jujur saya dalam beberapa hal saya merasa sangat amat ditolong oleh Tuhan. Saya merasa Tuhan itu memperhatikan begitu rupa, sampai dia tahu apa yang jadi perasaan saya, apa yang jadi pikiran saya. Bagaimana dengan teman-teman? Ini kan saya, bagaimana dengan teman-teman? Poin yang ingin saya sampaikan adalah ini. Kasih Tuhan itu tidak bisa dan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan itu tidak bisa dan tidak
pernah berubah. Jadi kasihnya itu selalu sama. Kalau kita ngomongin kasih Tuhan, itu kasih yang tidak pernah berubah-ubah karena apa yang kita lakukan. Kasih Tuhan itu selalu besar, begitu luar biasa buat kita. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa seringkali di satu hari kita merasa kita sangat dikasih. Betul? Kita merasa sangat ditolong, kita merasa sangat diperhatikan. Tapi di hari yang lain kita merasa sangat jauh, kita merasa diabaikan, gak ada yang perhatikan. Pernah teman-teman merasakan itu? Perasaan itu bisa berubah, naik, turun, betul ya? Padahal kebenarannya adalah kasih Tuhan tidak bisa dan tidak pernah berubah. Pertanyaannya kalau kasih Tuhan tidak bisa dan tidak pernah berubah, apanya yang berubah? Yang berubah saya percaya adalah kita. Seberapa jauh, seberapa dekat kita dengan Tuhan, itu sangat menentukan bagaimana pandangan kita tentang kasih Tuhan dan bagaimana kita merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu mengasihi kita. Kalau dia bisa katakan itu, dari surga dia bilang, aku sangat mengasihimu. Ada favor yang begitu besar dalam hidupmu. Itu yang Tuhan akan katakan. Dan juga melalui firman-Nya kita baca, hal yang sama diulang dan diulang dan diulang. Masalahnya adalah, kenapa kadang-kadang kita nggak merasa seperti itu? Di dalam bahasa Inggris ada sebuah frase yang bagus namanya take for granted. Apa itu take for granted? Take for granted adalah definisinya fail to properly appreciate someone or something usually due to over familiarity. Jadi take for granted adalah kita gagal untuk menghargai seseorang atau sesuatu biasanya karena terlalu biasa. Wis biasa. Pertanyaannya, apa yang kita anggap terlalu biasa dalam kehidupan? Berapa banyak dari teman-teman yang lahir di kota Semarang? Biasa ya. Tinggal di kota Semarang. Tahukah bahwa ada banyak orang yang kepingin tinggal di kota Semarang? Tapi kita yang tinggal dan lahir di kota Semarang seringkali tidak menghargai apa yang orang lain lihat dari kota Semarang. Itulah yang namanya take for granted. Atau kita berpikir kita masih punya orang tua. Itu adalah hal yang biasa. Tapi pada saat banyak orang yang sudah tidak memiliki orang tua melihat kita sebagai orang yang terima anugerah yang luar biasa, seringkali kita menyepelekan itu. Punya papa, punya mama, biasa. Toh mereka juga tidak terlalu perhatian dalam hidupku, biasa. Bagaimana dengan saudara? Ada yang bilang, biasalah sama saudara biasanya bertengkar dan ini. Tapi kalau kita yang tidak pernah punya saudara, melihat orang yang punya saudara, melihatnya beda banget. Nah sekarang yang jadi masalah berarti adalah take for granted tadi. Seringkali kita berkata, Tuhan mengasihi kita, iya biasa. Tapi siang hari ini saya ingin menegaskan kepada kita, bukan cinta biasa. Bukan cinta biasa. Kalau kita menganggap biasa, yang bermasalah adalah kita. Yang bermasalah adalah kita. Beberapa waktu yang lalu kita berpergian dan jalan keluar sebelum kita pergi beberapa hari, tahu nggak yang Ko Iman secara pribadi cari untuk makan apa? Sebelum pergi makan soto, begitu pulang makan soto juga. Nah kenapa soto begitu biasa ya? Siapa yang setiap bulan minimal makan soto 3 kali? Minimal, ya. Orang Semarang biasa, soto itu biasa.
Tetapi saya mau ingatkan bahwa soto itu menjadi hal yang tidak biasa kalau kita tinggal di luar. Dan kita akan lebih apresiasi pada waktu kita punya teman yang datang dari luar kota atau luar negeri, kita ajak makan soto, mereka akan berkata, wah enak, luar biasa, murah, wow gitu ya, mantep gitu. Tapi kita yang orang Semarang merasa biasa banget. Merasa biasa banget. Kenapa tadi dari cerita awal, sebelum pergi saya sengaja makan soto, dan begitu datang langsung makan soto. Satu memang suka, kedua, apakah di sana tidak ada soto? Ada. Cuman yang tidak biasa adalah harganya. Ya, coba kalau teman-teman tahu enggak, 1 pound sterling itu berapa rupiah? Ada yang tahu? Betul sekali, 20. Soto itu harganya cuma 15 pound. 15 pound ya, kira-kira makanan sana normal itu ya. Setiap hari makan itu satu orang, satu porsi itu 12 sampai 15 pound. Berarti 1 mangkok soto sama dengan, silakan dikali sendiri, 20.000. Jadi sape cing. Coba rasanya makan soto sape cing gitu ya. Nah, oleh karena itu belum tentu rasanya seenak dan selengkap, ya mungkin, lengkap mungkin iya, kita nggak tahu karena kita nggak pernah coba juga. Tapi yang jadi poin adalah ada banyak orang yang berkata itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang kita bahkan tidak pernah anggap, kita tidak pernah apresiasi karena setiap hari kita bisa lakukan. Tetapi pada saat kita keluar dan kita melihat dari jarak jauh, baru kita menyadari bahwa hal itu adalah hal yang begitu luar biasa, yang seharusnya kita bersyukur banget. Untuk bisa makan, berapa tadi? Cuma 20 pound, ya 20 pound, luar biasa. Saya suka dengan sebuah quote yang berkata seperti ini, be grateful for what you have, before it becomes what you used to have. Yuk, bahasa Indonesianya apa? Bersyukurlah untuk sesuatu yang kalian miliki sebelum hal itu menjadi sesuatu yang tadinya kalian miliki. Jadi seringkali kita memang tidak bisa bersyukur dengan hal-hal yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, termasuk hubungan kita dengan Tuhan. Sampai kita kehilangan itu dan kita baru merasa bahwa wow, ternyata saya memiliki sesuatu yang sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Tadi pertanyaan yang pertama adalah kalau kasih Tuhan itu tidak bisa berubah dan tidak akan pernah berubah. Pertanyaan kenapa seringkali kita merasa tidak dikasihi? Tidak merasa spesial. Secara jujur, teman-teman kalau membandingkan ya, Anda lihat ke kanan ke kiri terus berkata, kira-kira Tuhan itu lebih memperhatikan, lebih sayang sama siapa? Kalau jawabannya ada orang lain, jawabannya adalah selain Anda sendiri, perlu cek introspeksi kekristenan kita. Perlu cek saat teduh kita seperti apa, kedekatan kita sama Tuhan seperti apa. Karena kalau kita tidak merasa paling spesial, itu warning. Kalau Anda selalu merasa Tuhan kok baik sama orang ini, Tuhan kok nolong sama orang ini, sama saya enggak. Saya mau katakan bahwa kasih Tuhan tidak bisa dan tidak pernah berubah. Pertanyaannya, yang berubah siapa? Itu yang jadi perenungan kita. Saya punya seorang mentor hamba Tuhan yang punya kebiasaan menarik. Dia kalau diundang khotbah itu tidak pernah mau terima jam khotbah pagi. Jadi kalau ibadah pagi biasanya jam berapa ya? Di gereja itu ada yang jam 7, jam 6 gitu ya, 9.30 dia enggak bakal mau. Enggak bakal terima. Jadi diundang ke gereja besar gitu ya.
Kebaktian jam 6 enggak bakal mau. Kalau kebaktiannya jam 9 diterima. Kira-kira kenapa ya? Males, nggak bisa bangun gitu. Bukan, alasannya bukan itu. Ini yang menarik yang saya belajar dari beliau. Dia bilang, saya mau di hari pertama, di waktu pertama dalam hari saya mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, saya mau ketemu sama Tuhan, sampai saya baca dan renungkan, sampai saya yakin seyakin-yakinnya, bahwa Tuhan itu mengasihi saya, dan saya pribadi yang paling spesial di hadapan Tuhan. Gimana caranya? Dia tidak akan keluar dari kamar, dia baca, renungkan firman Tuhan, dia baca pelan-pelan, dia mulai bayangkan, dan dia perkatakan dengan mulutnya berkali-kali sampai dia hari itu yakin betul bahwa dia keluar dari kamar dalam anugerah, dalam kasih karunia Tuhan. Bahkan dia berkata, kalau saya makan pagi sebelum saya merenungkan firman Tuhan, saya pasti muntah. Segitunya. Menganggap penting hubungan sama Tuhan. Nah, pertanyaannya buat kita, berapa banyak dari kita yang berani bayar harga kayak begitu? Tuhan itu begitu mengasihi kita loh. Tapi kita nganggapnya sepele. Ya biasalah, begitu bangun pagi buka handphone, terus habis itu makan, sarapan biasa, harus doanya kapan? Ya kalau ingat. Ya kapan kalau Tuhan ngomong sama saya, ya kalau sempat. Baru itu. Itu yang jadi bedanya teman-teman. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dan tidak bisa berubah. Pertanyaannya seberapa kita mau mendekat sama Tuhan, itu akan sangat menentukan persepsi kita akan kasih Tuhan. Saya mau kita baca sama-sama dari 2 Timotius 2 ayat 22. Ya, firman Tuhan hari ini sih gampang-gampang. Apa? 2 Timotius 2 ayat 22 ya. Nanti saya dimarahi sama dosen bilang, "Wah, kok main angka?" Enggak boleh, soalnya di Alkitab dulu memang tidak ada pasal dan ayat. Jadi kalau saya bilang gitu nanti saya bisa ditegur sama dosen bilang, salah itu. Ya, tapi kenyataannya pasal dan ayat dibantu memberikan kepada kita untuk bisa menemukan ayat dengan cepat. Jadi memang dulu tidak ada pasal dan tidak ada ayat. Mari kita buka 2 Timotius 2 ayat 22. Yuk kita baca sama-sama. Orang-orang muda, mari kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi nasihat firman Tuhan sederhana sekali. Jauhilah nafsu orang muda. Jangan kejar yang kebanyakan orang lain kejar. Tapi kejarlah apa? Sebelumnya silakan kembali. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Bersama-sama, menarik, katakan apa? Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi yang kita pelajari bahwa kita harus ngejar hal-hal yang tadi disebutkan tadi. Keadilan, kasih, damai, dan menariknya dikatakan bersama-sama dengan mereka yang berseru cari Tuhan dengan hati yang murni. Jadi tipsnya kalau teman-teman ingin merasakan kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan, satu kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, cari dengan sungguh-sungguh. Yang kedua bersama-sama. Bersama-sama apa? Bersama dengan orang yang mencari juga. Jadi kalau teman-teman pernah nggak ngalami lagi suam-suam kuku, lagi dingin gitu ya, terus Anda ikut retreat, ikut KKR, ketemu orang yang lagi on fire gitu ya, lagi sungguh-sungguh sama Tuhan, kita ngobrol, kita bergaul, apa yang terjadi? Nular, ya kan? Tadinya dia bilang sedikit-sedikit ngomong Alkitab, sedikit-sedikit ngomong Alkitab, sedikit-sedikit ngomong doa, lama-lama tertarik. Saya punya pengalaman jemput hamba Tuhan. Saya ingat betul namanya Bapak Herman dari Jawa Barat. Ini orang menarik karena dia itu sungguh-sungguh cari Tuhan. Mungkin sedikit agak aneh ya, mungkin sedikit agak aneh. Kenapa aneh? Karena dimanapun kita berada dia nggak segan-segan mengajak kita berdoa.
Jadi bayangin jari jemput dia gitu lagi antri ambil koper bilang, mari kita mengucap syukur dulu, kita berdoa gitu. Wah, di tengah airport dikelilingi orang banyak doa gitu ya. Nanti lagi antri tiket doa, nanti lagi apa doa gitu. Apalagi makan gitu, doa lebih panjang gitu ya. Tapi orang ini pertama saya mentertawakan, jujur. Jujur agak mentertawakan, apa-apa gini ya, fanatik gitu ya. Fanatik, tapi lama-lama saya kok tertarik ya. Lama-lama kok saya tertarik ya, kenapa orang ini kok doa terus ya? Dan pada waktu dia doa, itu ada sesuatu yang asik banget gitu. Kayaknya doa itu bukan sesuatu yang membosankan. Kalau dia yang doa, tuh kayak kok seru, yakin. Ada conversation yang nyata, kayak betul-betul ngomong sama Tuhan gitu. Nah itu yang membuat menarik. Teman-teman nanti baca, cari di Alkitab ya. Kenapa murid-murid itu minta Tuhan Yesus untuk mengajari mereka berdoa. Nanti cari tahu ya. Kenapa? Karena mereka melihat Tuhan Yesus berdoa. Pada waktu Tuhan Yesus selesai berdoa, murid-murid itu datang kepada mereka dan berkata, "Guru, ajarilah kami berdoa." Jadi itu bukan karena kelas, tapi karena mereka melihat sendiri bagaimana cara Tuhan Yesus berdoa, dan itu sesuatu yang sangat menarik buat mereka. Jadi kalau kita on fire, kita bersemangat cinta Tuhan, sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, pasti akan bawa orang. Pasti akan membuat orang lain di sekitar kita dalam hidup kita akan tertarik. Tapi kalau dalam tanda kutip kitanya lagi dingin, kitanya lagi nggak semangat, ya carilah Tuhan dan carilah orang-orang yang lagi cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kuncinya cari yang lagi sungguh-sungguh, yang lebih sungguh-sungguh dari kalian. Ya jangan carinya malah yang lebih dingin. Kalau lebih dingin ya tidak akan membawa kita kemana-mana. Jadi firman Tuhan seperti itu. Mari kita sama-sama buka di dalam Yohanes 13 ayat 23, saya akan berikan beberapa contoh tentang Yohanes yang menuliskan pasal-pasal ini. Yohanes 13 ayat 23 contohnya. Dikatakan, "Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved." Dan pada waktu itu bersandar pada Yesus salah seorang murid yang Yesus kasihi. Pertanyaannya yang nulis ini siapa? Yohanes. Dan dia nulis apa? Murid yang dikasih. Sekali lagi, Yohanes 19 ayat 26, contoh lagi. Yohanes 19 ayat 26. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, "Woman, behold your son." Ini cerita waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib dan dia lihat mamahnya dan murid yang dia kasih, menurut versi Yohanes, dia berkata, "Wanita, lihatlah anakmu, lihatlah Yohanes anakmu," maksudnya begitu. Jadi Yohanes menuliskan ini seolah-olah dia percaya betul bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul mengasihi dia. Dan teman-teman bisa cek dan recheck. Di setiap kali Yohanes berkata, murid yang dikasihi, itu semuanya cuma ada di kitab Yohanes. Coba silakan dibaca Matius, Markus, dan Lukas. Dan kata-kata itu tidak pernah ada. Menarik ya. Pertanyaannya, apakah Yohanes itu begitu narsis, begitu pede, begitu sombong, sampai selalu dia berkata murid yang dikasihi? Itu perenungan kita. Apakah Yohanes segitunya? Saking yakinnya bahwa dia adalah murid yang dikasihi, dia tulis sendiri. Cerita tentang dia selalu bilang murid yang dikasihi. Pada waktu Yesus melihat murid yang Yesus kasihi, maksudnya dia sendiri, apakah Yohanes itu narsis toh? Apakah Yohanes itu sombong banget gitu? Menurut saya, jawabannya bukan itu. Itu bukanlah sebuah kesombongan, tapi itu adalah sebuah kerendahan hati. Betul-betul mengakui
bahwa dia membutuhkan kasih Tuhan. Semakin saya baca mempelajari, nanti teman-teman bisa baca Yohanes 13:23, 19 ayat 26, 20 ayat 2, 21 ayat 7, ayat 20. Semuanya selalu ngomong gitu. Dan itu hanya di kitab Yohanes. Aneh ya? Pada waktu dia nulis tentang dirinya, selalu dia bilang, akulah yang paling spesial, akulah yang paling diperhatikan, akulah yang paling ditolong. Apakah dia terlalu pede? Yang lain Tuhan tidak terlalu tolong, yang saya pasti Tuhan tolong. Justru itu teman-teman. Itulah yang namanya kerendahan hati. Itulah dimana kita mengalami kasih Tuhan semakin hari semakin kuat, sehingga kita bisa bilang, bukan cinta biasa. Kalau teman-teman merasa hari ini, siang hari ini, merasa Tuhan lebih mengasihi orang lain daripada saya, lebih memperhatikan, lebih menolong orang lain daripada saya. Yuk siang ini kita buat momen ini jadi momen kita bertobat. Karena apa? Kasih Tuhan tidak bisa dan tidak pernah berubah. Tidak bisa dan tidak pernah berubah. Saya mau tutup dengan ini. Perjalanan Rasul Paulus, salah satu orang yang luar biasa dalam perjanjian baru, yang dipakai Tuhan oleh orang biasa, dia mengalami perjalanan spiritual yang menurut saya luar biasa. Karena dia menuliskan 2/3 dari perjanjian baru, saya percaya kita perlu melihat dan belajar dari beliau apa yang harusnya jadi level kerohanian kita. Pada waktu dia belum bertobat, dia katakan dalam Filipi 3 ayat 5, saya akan bacakan dengan cepat ya. Ada beberapa ayat. Filipi 3 ayat 5, adakah ayatnya? Oh, enggak ada, oke. Filipi 3 ayat 5, dia bilang begini, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Jadi pada waktu dia bertobat, dia tuh bilang, aku nih dari golongan spesial dari spesial. Bukan orang Ibrani asli, kalau terjemahnya, aku adalah orang Ibraninya orang Ibrani. Bahasa aslinya begitu. Jadi kalau dibilang ada orang pilihan, aku orang pilihannya orang pilihan. Itu yang dia katakan. Dia merasa punya kualifikasi yang begitu luar biasa. Tapi pada waktu dia kenal Tuhan, inilah yang terjadi. 1 Korintus 15 ayat 9. Ini yang dia katakan tentang dirinya setelah berjalan bersama-sama Tuhan cukup lama. Dia berkata, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Jadi pertama dia bilang, aku yang spesial dari yang spesial sebelum bertobat. Tapi begitu dia bertobat, dia bilang, aku nih paling hina dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Bahkan aku tidak layak disebut rasul. Jadi aku bukan termasuk di apostle. Karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Itu yang dia katakan dalam pelayanannya. Beberapa tahun kemudian, dia menulis surat dalam Efesus 3 ayat 8. Lihat apa yang jadi pengakuan pribadinya sekarang. Efesus 3 ayat 8. Dia berkata, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini. Dulu bilang paling rendah di antara rasul-rasul, ya kan? Sekarang turun nih, bukan paling hina di antara rasul-rasul, dia bilang paling hina di antara segala orang kudus. Jadi dia merasa paling tidak layak di antara orang percaya. Ya, dari tahapannya dari spesial banget, terus berubah jadi apa? Berubah paling hina di antara para rasul. Beberapa tahun kemudian dia bilang paling hina di antara orang-orang percaya, orang-orang kudus. Dan terakhir menjelang akhir hidupnya dia menuliskan dalam 1 Timotius ayat 1 sampai 15. 1 Timotius 1 ayat 15. Dia berkata begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa.
Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Nih, pertama bilang, aku spesial di antara spesial. Yang kedua dia bilang, aku paling rendah di antara para rasul. Para rasul kan berarti tokoh semua, hebat. Tapi dia paling rendah. Terus dia turun lagi, dia bilang, bukan rasul, aku paling hina di antara orang percaya. Dan di akhir hidupnya dia justru menulis, aku yang paling parah dalam berdosa. Berarti apa? Semakin dari tampaknya dari dunia, tampaknya semakin turun, semakin turun, semakin turun, semakin turun. Tapi sebetulnya dalam kekristenan kalau kita baca akhir hidup Paulus, semakin lama hidupnya makin berdampak, makin luar biasa dan makin punya memancarkan kemuliaan Tuhan dengan luar biasa. Kerohaniannya bukan turun, kerohaniannya justru memuncak pada waktu akhir hidupnya. Artinya apa? Semakin besar dia mengakui bahwa kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan yang semakin hebat dalam hidupnya, semakin besar dampaknya dalam kehidupan dia. Jadi pertanyaannya buat kita pada siang hari ini, seberapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita bilang cintanya biasa saja, kecil, pasti hidup kita dampaknya juga kecil dan biasa saja. Oh, kita bilang cintanya itu biasa, tiap minggu ya begitu. Saya berani pastikan dampak hidup kita juga pasti biasa. Semakin kita bisa bilang secara jujur ya, bukan diada-ada ya, secara jujur, Tuhan terima kasih banget. Engkau begitu luar biasa dalam hidupku. Aku terima pertolongan yang luar biasa. Semakin kita bisa bilang gitu, itu menandakan hubungan kita sama Tuhan semakin dekat, dan pada waktu kita semakin dekat, dampaknya juga semakin hebat. Orang yang semakin mengakui aku bukan siapa-siapa, dengan jujur ya, bukan berlagak rendah hati. Aku bukan siapa-siapa, aku yang paling dikasihi, aku yang paling terima kasih karunia, aku yang paling sering ditolong, aku yang paling spesial. Itulah menggambarkan tingkat kerohanian orang tersebut. Dan kita bisa lihat dampaknya dalam kehidupan. Saya berdoa Youth Impact, namanya Youth Impact, kita betul-betul memberikan dampak. Dan itu tercermin dari apa? Dari cara kita menilai kasih Tuhan dalam hidup kita. Cara kita merasakan kasih Tuhan. Kalau hari ini kita belum merasakan, kejar. 2 Timotius katakan, kejar dengan orang-orang yang ngejar juga. Dan pasti firman Tuhan katakan, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.